bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang telah memberkati kami di pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kasih dan sejahtera di hati kami, agar firman Tuhan boleh menyapa, mengajari dan menuntun kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sifat membeda-bedakan atau diskriminasi adalah sebuah persoalan yang dapat merusak hubungan baik antara orang tua dan anak, juga antara anak dengan saudaranya laki-laki atau dengan saudaranya perempuan. Sifat diskriminasi juga dapat terjadi baik di tengah-tengah pekerjaan atau dalam organisasi atau dalam perkumpulan-perkumpulan orang-orang Kristen. Terkadang posisi laki-laki jauh lebih dihargai daripada posisi seorang perempuan. Terkadang juga keberadaan laki-laki dianggap jauh lebih penting daripada keberadaan seorang perempuan. Saudaraku, perbedaan ini memang ada. Berbeda antara perempuan dan laki-laki itu benar. Tetapi firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini mengajarkan kita bagaimana menyikapi, bagaimana menilai perbedaan itu untuk kita saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang Rasul Paulus ajarkan dalam renungan kita, dia berkata, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Dan kita ketahui dalam peran penciptaan, Allah sendiri pun tidak pernah memiliki niat dan bertujuan untuk membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Allah tidak pernah memiliki tujuan memposisikan laki-laki jauh lebih tinggi dan jauh lebih berharga daripada perempuan, atau sebaliknya. Allah pun tidak pernah memiliki tujuan untuk menempatkan perempuan jauh lebih berharga dari laki-laki. Dalam kitab Kejadian kita mengetahui Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa tujuan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki bukanlah untuk meninggikan posisi yang satu dengan yang lainnya, atau bukan untuk menunjukkan bahwa posisi laki-laki lebih berharga daripada seorang perempuan. Tidak. Namun dari peran penciptaan Allah ingin mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sama-sama imago Dei, segambar dengan rupa Allah. Dengan demikian, sebagai seorang Kristen, marilah kita jangan memiliki sikap membeda-bedakan, tetapi
biar perempuan baik laki-laki, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, mari kita saling mengasihi dan mengerjakan peran kita masing-masing sebagai peran seorang laki-laki, sebagai peran seorang perempuan, namun keduanya sama-sama berasal dari Allah dan sama-sama segambar dengan rupa Allah. Kita punya tugas, kita punya peran yang sama-sama untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Untuk itu, marilah saudaraku, kita saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jangan lagi ada sikap diskriminasi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau belajar untuk tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Namun kami saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari Tuhan dan segambar dengan rupa Allah. Baik sebagai perempuan, baik sebagai laki-laki, kami punya tugas dan peran, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan dan gambar rupa Allah dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami dan mampukan kami untuk melakukan peran kami masing-masing, peran sebagai perempuan dan peran sebagai laki-laki, yang bukan untuk membeda-bedakan atau merasa lebih hebat dari satu dan yang lainnya, namun biarlah keperbedaan itu semakin mengajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Tanjung Priuk Timur. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, Amang Inang, Naposo Bulung, dan juga lansia. Berkatilah semuanya Tuhan, baik yang sedang sakit Tuhan, kiranya sembuhkan mereka dari sakitnya, dan baik yang sedang bekerja, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Berkatilah juga para pahala-Mu yang melayani di HKBP Tanjung Priuk Timur. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan kami semakin banyak jemaat Tuhan yang rindu untuk memuji Tuhan dan percaya kepada-Mu. Bapa yang di sorga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami agar kami layak meminta dan menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.